Panduan lengkap 1000 kata untuk melakukan remote desktop dari satu komputer ke komputer lain menggunakan Remote Desktop Protocol (RDP) pada Windows. RDP adalah protokol jaringan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengontrol komputer jarak jauh seolah-olah mereka duduk di depannya. 1. Persiapan awal. Sebelum memulai proses remote desktop, pastikan beberapa persyaratan berikut terpenuhi. Komputer host yang akan diakses. Komputer ini harus menjalankan Windows versi Pro, Enterprise, atau Education karena fitur RDP tidak tersedia di edisi Home. Komputer client yang akan mengakses. Komputer ini dapat menjalankan versi Windows apapun atau bahkan sistem operasi lain seperti macOS atau Linux dengan syarat memiliki aplikasi remote desktop. Koneksi internet. Keduanya harus terhubung ke jaringan yang sama atau memiliki akses internet jika ingin mengakses jarak jauh melalui jaringan. VirtualBox adalah sebuah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan Anda untuk menjalankan mesin virtual (VM) menggunakan file ISO yang telah ditetapkan sebagai media instalasi sistem operasi. Proses ini mirip dengan instalasi pada komputer fisik, di mana Anda akan mengikuti instruksi instalasi sesuai dengan sistem operasi yang dipilih. Setelah proses instalasi selesai, sistem akan reboot dan VM siap digunakan. Setiap kali Anda ingin menjalankan VM tersebut, cukup buka VirtualBox, pilih VM dari daftar yang tersedia, dan klik Start. VM akan boot dan Anda dapat menggunakan sistem operasi virtual ini seolah-olah Anda sedang menggunakan komputer fisik dengan fitur-fitur lengkap seperti jaringan, penyimpanan, dan periferal lain yang telah diatur sebelumnya. VirtualBox memungkinkan Anda untuk mengelola dan menguji berbagai sistem operasi secara fleksibel tanpa mengganggu sistem utama, menjadikannya alat yang sangat berguna bagi pengembang, penguji, atau siapa saja yang membutuhkan lingkungan komputasi yang fleksibel dan terisolasi. Dengan VirtualBox, Anda dapat mengonfigurasi berbagai parameter VM seperti alokasi memori, prosesor, dan penyimpanan, sehingga dapat menyesuaikan performa sesuai dengan kebutuhan Anda. VirtualBox juga mendukung berbagai format file disk seperti VDE, VMDK, dan VAD, sehingga memudahkan integrasi dengan perangkat lunak virtualisasi lainnya. Selain itu, VirtualBox menyediakan fitur snapshot yang memungkinkan Anda untuk menyimpan keadaan VM pada suatu titik waktu, sehingga memudahkan pengujian tanpa risiko kehilangan data atau konfigurasi. Dengan antarmuka yang intuitif dan dukungan luas terhadap berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, dan lainnya, VirtualBox menjadi pilihan yang populer di kalangan profesional IT. Penggunaan VM juga membantu dalam pengujian perangkat lunak, keamanan, dan pengembangan aplikasi, di mana isolasi dari sistem utama sangat penting. Dengan fitur jaringan yang dapat disesuaikan, VM di VirtualBox dapat berinteraksi dengan jaringan eksternal maupun antar VM, menjadikannya solusi komprehensif untuk kebutuhan komputasi modern. Untuk mengaktifkan remote desktop di komputer host, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, buka pengaturan dengan mengklik tombol Start dan pilih Settings atau Pengaturan, ikon roda gigi. Kemudian navigasi ke remote desktop dengan memilih System, lalu klik Remote Desktop di menu sebelah kiri. Di bagian Enable Remote Desktop, geser toggle ke posisi On dan konfirmasikan tindakan ini dengan klik Confirm jika diminta. Pastikan untuk mencatat nama komputer yang tertera di bawah opsi How to connect to this PC, karena ini diperlukan saat mengakses dari komputer lain. Secara default, pengguna dengan hak admin pada komputer tersebut dapat mengakses melalui RDP.
Jika Anda perlu menambahkan pengguna lain, klik Select Users that can remotely access this PC dan tambahkan pengguna yang diinginkan. Untuk meningkatkan keamanan dan kinerja remote desktop, pertimbangkan beberapa pengaturan lanjutan. Gunakan VPN untuk koneksi remote desktop melalui jaringan publik guna memberikan enkripsi tambahan dan melindungi dari akses tidak sah. Anda juga dapat mengubah port default RDP yang secara default menggunakan port 389 melalui registry editor untuk mengurangi risiko serangan brute force, tetapi lakukan dengan hati-hati karena perubahan yang salah dapat menyebabkan masalah sistem. Batasi akses dengan mengizinkan hanya pengguna yang benar-benar membutuhkan, dan gunakan grup pengguna khusus jika memungkinkan. Aktifkan Network Level Authentication (NLA) untuk menambah lapisan keamanan dengan mengharuskan autentikasi sebelum koneksi RDP sepenuhnya terbuka. Pantau aktivitas koneksi remote dengan Windows Event Viewer untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Jika mengalami masalah seperti koneksi gagal, pastikan komputer host aktif, remote desktop sudah diaktifkan, firewall tidak memblokir, dan nama komputer atau IP yang dimasukkan sudah benar. Jika kinerja lambat, tingkatkan dengan menurunkan kualitas visual di pengaturan remote desktop. Untuk masalah izin, pastikan akun pengguna telah ditambahkan di pengaturan remote desktop pada komputer host. Pertimbangkan untuk mengatur sertifikat yang valid jika peringatan sertifikat tidak valid muncul, terutama di lingkungan yang aman. Alternatif remote desktop seperti TeamViewer, AnyDesk, dan Chrome Remote Desktop juga dapat digunakan sebagai opsi tambahan dengan instalasi tambahan dan koneksi internet. Selalu pertimbangkan aspek keamanan dalam koneksi jarak jauh untuk melindungi data dan sistem dari akses yang tidak sah, sehingga menjamin pengalaman remote desktop yang aman dan efisien. Remote desktop adalah fitur yang sangat berguna yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengendalikan komputer dari jarak jauh seolah-olah mereka sedang duduk di depannya. Dalam konteks yang semakin terhubung secara digital, kemampuan untuk bekerja dari mana saja telah menjadi kebutuhan penting bagi individu maupun organisasi. Mengaktifkan dan menggunakan remote desktop dengan aman memerlukan pemahaman yang baik tentang langkah-langkah pengaturan serta praktik terbaik untuk menjaga keamanan dan kinerja optimal. Berikut adalah kesimpulan panjang mengenai langkah-langkah dan pertimbangan yang perlu diperhatikan saat menggunakan remote desktop. 1. Proses pengaturan remote desktop. Mengaktifkan remote desktop di komputer host relatif mudah dan melibatkan beberapa langkah dasar. Dimulai dengan membuka pengaturan Windows dan menavigasi ke opsi remote desktop. Pengguna dapat mengaktifkan fitur ini dengan menggeser tombol toggle ke posisi on. Langkah ini memungkinkan komputer untuk menerima koneksi Remote Desktop Protocol (RDP) dari perangkat lain. Setelah diaktifkan, penting untuk mencatat nama komputer yang akan digunakan saat mengakses dari komputer lain. Nama ini berfungsi sebagai alamat untuk koneksi dan harus dikonfigurasikan dengan benar agar koneksi berhasil. Pada pengaturan default, hanya pengguna dengan hak administrator yang dapat mengakses komputer melalui RDP. Jika diperlukan, pengguna tambahan dapat ditambahkan melalui opsi Select Users that can remotely access this PC. Langkah ini berguna dalam situasi di mana akses diperlukan oleh anggota tim lain atau pengguna non-administrator. Keamanan dalam penggunaan remote desktop. Keamanan adalah salah satu aspek paling kritis dalam penggunaan remote desktop. Mengingat risiko yang terkait dengan akses jarak jauh seperti potensi serangan brute force atau penyusupan melalui jaringan yang tidak aman, langkah-langkah keamanan tambahan sangat dianjurkan. Salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan keamanan adalah dengan menggunakan Virtual Private Network (VPN). VPN memberikan lapisan enkripsi tambahan sehingga melindungi data yang dikirimkan selama sesi remote desktop dari pengintai atau penyerang di jaringan publik. Selain menggunakan VPN, pengguna juga dapat mengubah port default RDP, yang secara default adalah port 3389. Mengubah port ini dapat membantu mengurangi risiko serangan brute force yang biasanya menargetkan port umum yang dikenal. Namun, perubahan port harus dilakukan dengan hati-hati melalui registry editor, karena kesalahan dalam konfigurasi dapat menyebabkan masalah serius pada sistem, termasuk kegagalan koneksi. Langkah keamanan lain yang sangat direkomendasikan adalah mengaktifkan Network Level Authentication (NLA). NLA menambah lapisan perlindungan dengan mengharuskan pengguna melakukan autentikasi
autentikasi sebelum koneksi RDP sepenuhnya dibuka. Hal ini memastikan bahwa hanya pengguna yang terotorisasi yang dapat mencapai tahap koneksi penuh, sehingga mengurangi risiko akses tidak sah. 3. Pengelolaan akses dan izin pengguna. Dalam pengelolaan akses dan izin pengguna, penting untuk membatasi akses hanya kepada pengguna yang benar-benar memerlukan. Hal ini tidak hanya meminimalkan risiko keamanan, tetapi juga mengurangi potensi gangguan yang dapat disebabkan oleh pengguna yang tidak berpengalaman atau tidak perlu memiliki akses. Menggunakan grup pengguna khusus dan mengelola izin melalui kontrol akses Windows dapat membantu menjaga keamanan dan efisiensi dalam penggunaan remote desktop. Log aktivitas yang tersedia di Windows Event Viewer dapat digunakan untuk memantau koneksi remote dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Dengan memantau log ini, administrator dapat dengan cepat mendeteksi dan merespons upaya akses yang tidak sah, sehingga memperkuat keamanan keseluruhan sistem. 4. Pemecahan masalah koneksi remote desktop. Pemecahan masalah adalah bagian integral dari penggunaan remote desktop, terutama jika terjadi kegagalan koneksi atau masalah kinerja. Beberapa penyebab umum koneksi gagal termasuk firewall yang memblokir koneksi RDP, kesalahan dalam nama komputer atau IP yang dimasukkan, atau pengaturan remote desktop yang belum diaktifkan dengan benar. Dalam situasi ini, langkah pertama adalah memastikan bahwa komputer host dalam keadaan aktif, remote desktop telah diaktifkan, dan pengaturan firewall telah disesuaikan untuk mengizinkan koneksi RDP. Jika kinerja remote desktop lambat, penyesuaian dapat dilakukan dengan menurunkan kualitas visual dalam pengaturan remote desktop. Mengurangi jumlah warna, menonaktifkan fitur seperti font smoothing, dan mematikan wallpaper background dapat membantu mempercepat kinerja koneksi, terutama saat bandwidth terbatas. Masalah izin juga dapat muncul, terutama jika pengguna yang mencoba mengakses tidak memiliki izin yang tepat. Dalam hal ini, periksa kembali pengaturan remote desktop pada komputer host untuk memastikan bahwa akun pengguna telah ditambahkan dengan benar. Alternatif remote desktop. Meskipun remote desktop adalah alat yang kuat dan serbaguna, ada beberapa alternatif yang juga populer dan memiliki fitur unik. TeamViewer misalnya dikenal dengan kemudahan penggunaan dan dukungannya terhadap berbagai platform, termasuk Windows, macOS, Linux, dan perangkat mobile. Meskipun memerlukan instalasi tambahan dan koneksi internet, TeamViewer menawarkan koneksi yang stabil dan fitur tambahan seperti file transfer dan remote printing. AnyDesk adalah alternatif lain yang mirip dengan TeamViewer, tetapi menonjol dalam hal kinerja tinggi dengan penggunaan bandwidth yang rendah. Ini membuatnya ideal untuk situasi di mana koneksi internet terbatas atau tidak stabil. Chrome Remote Desktop adalah opsi yang mudah diakses melalui browser Chrome. Ini menawarkan koneksi yang cepat dan sederhana tanpa perlu instalasi perangkat lunak tambahan selain ekstensi Chrome. Chrome Remote Desktop mendukung akses jarak jauh dari komputer maupun perangkat mobil, menjadikannya pilihan yang fleksibel bagi pengguna yang sering berpindah-pindah. Pertimbangan keamanan tambahan. Keamanan selalu menjadi prioritas utama dalam koneksi remote. Saat menggunakan remote desktop atau alternatif lainnya, pastikan untuk selalu mempertimbangkan aspek keamanan seperti enkripsi, autentikasi, dan manajemen akses. Untuk koneksi yang lebih aman, pertimbangkan untuk menggunakan sertifikat yang valid untuk menghindari peringatan sertifikat tidak valid, yang meskipun dapat diabaikan untuk koneksi pribadi, sebaiknya dihindari di lingkungan yang lebih aman dan formal. Menggunakan alat monitoring seperti Windows Event Viewer atau perangkat lunak keamanan tambahan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang aktivitas remote dan membantu mendeteksi serta menanggapi ancaman keamanan lebih cepat. Selain itu, selalu pastikan sistem operasi dan perangkat lunak remote desktop diperbarui dengan patch keamanan terbaru untuk melindungi dari kerentanan yang diketahui. Kesimpulan akhir. Mengaktifkan dan menggunakan remote desktop dengan benar dapat memberikan fleksibilitas dan efisiensi yang signifikan, terutama dalam lingkungan kerja yang memerlukan akses jarak jauh. Dengan pengaturan yang tepat, langkah-langkah keamanan yang kuat, dan pemahaman yang baik tentang pengelolaan akses dan izin, remote desktop menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi pengembang, penguji, administrator IT, dan pengguna lainnya. Meskipun ada risiko yang terkait dengan koneksi jarak jauh, langkah-langkah pencegahan yang tepat dapat meminimalkan ancaman dan memastikan pengalaman remote desktop yang aman, andal, dan efisien.
Terlepas dari alat yang digunakan, baik itu remote desktop, TeamViewer, AnyDesk, atau Chrome Remote Desktop, selalu prioritaskan keamanan dan kelancaran koneksi untuk mendukung produktivitas dan perlindungan data Anda.